Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmalinda Rahayu, NPM 2108260119. Saya dari kelas C akan mempresentasikan mind map saya di blog MOI, yaitu tentang perbedaan eksudat dan transudat. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari transudat dan eksudat. Transudat dan eksudat ini yaitu istilah medis yang digunakan untuk menggambarkan jenis cairan yang dapat terkumpul di dalam tubuh, seperti di dalam rongga pleura, ruang di antara dua lapisan membran yang berlapis paru-paru, atau di dalam rongga peritoneum, yaitu bagian dalam dinding perut yang melapisi organ-organ perut. Kemudian ada definisi tersendiri dari eksudat dan transudat. Kalau yang eksudat dia cairan yang mengalir keluar dari pembuluh darah ke dalam ruang tubuh tertentu sebagai hasil dari proses inflamasi atau peradangan. Kemudian proses inflamasi ini menyebabkan peningkatan permeabilitas pembuluh darah sehingga komponen-komponen seperti protein, sel darah putih, enzim, dan fibrinogen dapat bocor ke dalam ruang yang terkena. Kemudian ada transudat, yaitu cairan yang mengalir keluar dari pembuluh darah ke dalam ruang tubuh tertentu karena perubahan tekanan hidrostatik atau tekanan onkotik. Secara umum, transudat terbentuk karena gangguan mekanis dalam distribusi cairan tubuh bukan akibat proses inflamasi. Lalu ada penyebab untuk eksudat, dia itu ada peradangan atau proses inflamasi. Nah, contohnya itu ada infeksi bakteri, trauma fisik atau autoimun. Kemudian kalau dia yang transudat, dia ada gangguan tekanan hidrostatik dan onkotik. Nah, contoh dari gangguan tekanan hidrostatik ini dia ada gagal jantung kongesif. Kemudian untuk tekanan onkotiknya itu dia contohnya ada sirosis hati yang menyebabkan penurunan serum albumin. Kemudian untuk komposisinya sendiri, kalau yang eksudat dia memiliki tingkat protein yang tinggi dan meningkatkan jumlah sel darah putih. Kemudian untuk transudat dia memiliki sedikit protein dan sedikit sel darah putih. Lalu ada asal cairan yang yang pertama itu dia ada eksudat yang dimana proses inflamasi atau peradangan di dalam tubuh. Proses inflamasi ini meningkatkan permeabilitas pembuluh darah yang meningkatkan protein, sel darah putih, enzim, dan fibrinogen untuk bocor ke dalam ruang yang terkena. Ada beberapa kondisi medis yang dapat menyebabkan pembentukan eksudat, yaitu ada infeksi bakteri yang menyebabkan reaksi inflamasi lokal dengan peningkatan permeabilitas pembuluh darah yang menghasilkan eksudat cairan ke dalam rongga pleura. Kemudian ada peritoneum atau area lain yang terinfeksi. Kemudian ada trauma fisik, dia pukulan atau cedera dapat merusak pembuluh darah yang menyebabkan respon inflamasi yang menyebabkan eksudasi cairan. Lalu ada kondisi autoimun, dia seperti artritis reumatoid atau lupus yang menyebabkan peradangan kronis dan eksudasi cairan ke dalam ruang sendi atau rongga pleura. Nah, cairan eksudat ini cenderung memiliki tingkat protein yang tinggi lebih dari 3 gram per desiliter, mengandung jumlah sel darah putih yang meningkat, enzim fibrinogen, dan zat-zat lain yang merupakan bagian dari respon imun tubuh terhadap infeksi atau trauma. Kemudian dia ada asal cairan dari transudat, yaitu eh, berasal dari aliran plasma darah yang keluar dari pembuluh darah ke dalam ruang tubuh tertentu seperti rongga, pleura, atau peritoneum. Proses terjadinya transudat ini umumnya tidak melibatkan proses inflamasi atau peradangan. Transudat terbentuk karena ketidakseimbangan tekanan hidrostatik dan tekanan osmotik dalam pembuluh darah yang dapat dipengaruhi oleh berbagai kondisi medis. Contohnya itu ada gagal jantung kongesif, dia menyebabkan peningkatan tekanan hidrostatik dalam pembuluh darah yang mendorong cairan untuk keluar ke dalam ruang pleura. Kemudian ada sirosis hati yang menyebabkan penurunan kadar albumin dalam plasma darah yang mengurangi tekanan onkotik dan menyebabkan transudasi cairan ke dalam rongga peritoneum. Kemudian ada sindrom nefrotik yang dimana kondisi yang menyebabkan kebocoran protein, terutama albumin, ke dalam urin mengurangi tekanan onkotik dan memicu pembentukan edem. Nah, cairan transudat ini cenderung memiliki sedikit protein, kurang dari 3 gram per desiliter, rendah sel darah putih, dan tidak mengandung komponen inflamasi seperti fibrinogen dan enzim. Lalu ada contoh penyakit. Yang pertama itu transudat, yaitu ada gagal jantung kongesif
yang menyebabkan penumpukan cairan di dalam tubuh termasuk di rongga pleura. Kemudian cairannya itu karena peningkatan tekanan hidrostatik dalam pembuluh darah. Kemudian ada sirosis hati, yaitu dapat mengganggu produksi protein, terutama albumin yang dapat mengurangi tekanan onkotik dalam pembuluh darah dan menyebabkan penumpukan cairan di dalam rongga peritoneum. Kemudian untuk cairannya sendiri dia itu ascites karena penurunan tekanan onkotik. Kemudian yang ketiga ada sindrom nefrotik, yaitu menyebabkan kerusakan pada glomerulus ginjal yang mengakibatkan kebocoran kebocoran protein albumin ke dalam urin, menurunkan tekanan onkotik dan menyebabkan edem. Kemudian cairannya itu ada generasi karena kehilangan protein dan penurunan tekanan onkotik. Nah, untuk dia contoh penyakit di eksudat, dia ada pneumonia bakteri. Infeksi bakteri pada paru-paru menyebabkan reaksi inflamasi lokal dengan meningkatkan permeabilitas pembuluh darah yang menghasilkan penumpukan cairan dan sel-sel inflamasi di rongga pleura. Lalu cairannya itu dia efusi pleura karena respon inflamasi terhadap infeksi. Kemudian ada rheumatoid arthritis, yaitu penyakit autoimun yang menyebabkan peradangan kronis pada sendi seringkali dengan pembentukan cairan sinovial berlebihan di dalam rongga sendi. Nah, untuk cairannya sendiri, dia itu ada efusi sinovial karena peradangan kronis dan respon imun yang berlebihan. Lalu ada penyakit peritonitis, yaitu peradangan pada lapisan peritoneum yang dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, contohnya akibat perforasi usus atau trauma. Lalu untuk cairannya sendiri, dia itu efusi peritoneal karena reaksi inflamasi terhadap infeksi atau iritasi. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, kalau untuk transsudat adalah cairan berasal dari aliran plasma darah ke dalam ruang tubuh tertentu karena gangguan mekanis dalam distribusi cairan tubuh. Pembentukan transsudat tidak memiliki proses inflamasi atau peradangan yang signifikan. Karakteristik transsudat meliputi tingkat protein yang rendah atau biasanya kurang dari 3 gram per desiliter, sedikit sel darah putih dan tidak mengandung komponen inflamasi seperti fibrinogen. Contohnya penyakit yang sering terkait dengan transudat yaitu gagal jantung kongesif dan sirosis hati. Lalu untuk eksudatnya, yaitu cairan yang berasal dari aliran plasma darah ke dalam ruang tubuh tertentu sebagai respon langsung terhadap proses inflamasi atau peradangan. Nah, pembentukan eksudat ini melibatkan peningkatan permeabilitas pembuluh darah dan reaksi inflamasi yang menyebabkan bocornya protein ke sel darah putih, enzim, dan fibrinogen ke dalam ruang yang terkena. Lalu karakteristik eksudat meliputi tingkat protein yang tinggi, lebih dari 3 gram per desiliter, ya, meningkatkan jumlah sel darah putih dan adanya komponen inflamasi. Nah, contoh penyakit yang sering terkait dengan eksudat ini yaitu ada pneumonia bakteri, rheumatoid arthritis, dan peritonitis. Lalu, eh, ini referensi yang saya gunakan. Hmm, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.